pemerintah telah mengimplementasikan berbagai pendekatan strategis untuk menurunkan prevalensi sindrom metabolik. Di antaranya adalah peningkatan upaya promotif, preventif, penetapan kawasan bebas rokok, pemberdayaan germas, dan posbindu PTM. Akan tetapi, angka kejadian prevalensi sindrom metabolik, baik itu tingkat nasional maupun di Sulawesi Selatan, menunjukkan penurunan yang tidak terlalu signifikan. Pada populasi pekerja, dalam hal ini, aparatur sipil negara, prevalensi penanda sindrom metabolik juga mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan. Hal itu bisa dilihat pada tabel berikut, pada grafik berikut. Penelitian ini dilaksanakan di BKAD Provinsi Sulawesi Selatan dan SNPT PJSA. Kenapa memilih populasi pada pekerja? Karena pegawai menghabiskan lebih dari 50% waktunya di tempat kerja, berperan signifikan dalam mempengaruhi kecenderungan terhadap risiko sindrom metabolik, termasuk kurangnya aktivitas fisik, stres kerja, dan pola makan yang tidak sehat. Berdasarkan penelitian bahwa studi pada pegawai akademik, setiap usia bertambah 1 tahun, risiko terjadinya stres kerja meningkat 1,126 kali, yang menyebabkan risiko terkena sindrom metabolik sebesar 1,146 kali. Kenapa kami memilih pendekatan health literasi berbasis website? Berdasarkan studi literatur, komunitas yang berisiko mengalami gangguan metabolik membutuhkan deteksi dini melalui peningkatan health literasi. Dan berdasarkan hasil penelitian, health literasi yang rendah merupakan faktor risiko terhadap perkembangan sindrom metabolik. Terdapat hubungan literasi kesehatan tentang modifikasi gaya hidup sehat dengan penurunan prevalensi sindrom metabolik. Program promosi kesehatan berbasis website efektif dalam meningkatkan kepatuhan perubahan gaya hidup, menurunkan lingkar pinggang, meningkatkan high density lipoprotein, dan 2 penanda sindrom metabolik. Adapun tujuan penelitian kami, dalam disertasi ini penelitian terbagi atas 2 tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Pada tahap pertama, menghasilkan model health literasi, di mana tujuan khususnya adalah mengeksplorasi pengetahuan, health literasi, upaya pencegahan penanda sindrom metabolik, dan kebutuhan media akses informasi kesehatan pada pegawai ASN, dan menghasilkan model health literasi pencegahan penanda sindrom metabolik. Untuk tahap penelitian kedua, tujuan umumnya adalah menilai pengaruh model health literasi pencegahan penanda sindrom metabolik berbasis website dan buklet terhadap pengetahuan, sel efikasi, stres kerja, pola makan, dan penanda sindrom metabolik. Adapun kerangka teori kami dilandaskan atas teori health literasi terkait akses pemahaman penerapan informasi kesehatan yang dipengaruhi oleh determinan personal, determinan situasional, determinan sosial. Selanjutnya diterapkan pada teori health belief model yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap perilaku kesehatan. Adapun kerangka konsep kami, variabel penelitian kami adalah pengetahuan, sel efikasi, stres kerja, pola makan dengan intervensi model health literasi berbasis akses media, informasi kesehatan website dan buklet untuk melihat perubahan perilaku pencegahan penanda sindrom metabolik dan penanda sindrom metabolik itu sendiri. Jenis penelitian pada disertasi ini adalah mixed method dengan desain sequential exploratory, yaitu menggunakan desain kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan interview. Adapun tahapan penelitian kami, tahap pertama adalah analisis kebutuhan, perancangan desain, pengembangan produk awal, uji validasi akhir, revisi produk, uji produk, dan hasil produk yang akan diintervensikan pada tahap penelitian kedua. Pada tahap penelitian kedua, kami melakukan screening untuk mendapatkan populasi terjangkau dan pemilihan sampel berdasarkan simple random sampling. Kemudian kami melakukan pretest untuk mengetahui pengetahuan sel efikasi stres kerja, pola makan, dan penanda sindrom metabolik. Kemudian kelompok intervensi mendapatkan sesi edukasi dengan website dan pemantauan grup WhatsApp. Jumlah sampel
intervensi adalah 30 karena 2 exclude. Dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Baik, terima kasih. Rapat sidang ujian promotor Doktor Universitas Hasanuddin saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Kepada Saudari Samsiana dipersilahkan mengambil tempat yang telah ditentukan. Ya, baik. Jadi hadirin yang simak baik-baik, dan ini adalah hal yang sangat sakral bagi Indonesia juga spesial bagi baiklah, saya akan bacakan hasil keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin dalam rangka mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat bagi Saudari Samsiana. Maka setelah mempertimbangkan jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, co-promotor, dan penguji, dengan ini dinyatakan bahwa Saudari Samsiana dinyatakan lulus dengan tingkat sangat memuaskan dan IPK 3,97. Dengan demikian, mulai hari ini, Rabu 25 September 2024, ya, pukul 11.45 waktu Makassar, Saudari Samsiana berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat. Semoga ilmu dan demikian dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Makassar, 25 September 2024, promotor Profesor Dr. Samsiana SOC, dan saya selaku ketua sidang Profesor Anwar Malomi, SKMSC PS. Demikian, terima kasih dan selamat kepada saudara, pada seluruh keluarga dan juga ya antara kesempatan. Penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Sidang. Saudari Samsiana dipersilahkan mengambil tempat yang telah ditentukan. Saudari Samsiana dipersilahkan kembali ke tempat. Saya silakan saudara promotor memberikan pesan-pesan
khusus ya, pada yang amat terpelajar, Saudari Dr. Samsiana SKMMS. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Ketua Sidang, para promotor, Karena ini adalah hal yang sangat sakral ya, bagi khususnya juga spesial bagi Samsiana. Baiklah, saya akan bacakan hasil putusan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin dalam rangka mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat bagi Saudari Samsiana. Maka setelah mempertimbangkan jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, kopromotor, dan penguji, dengan ini dinyatakan bahwa Saudari Samsiana dinyatakan lulus dengan peringkat sangat memuaskan dan IPK 3,97. Dengan demikian, mulai hari ini, Rabu 25 September 2024, ya, pukul 11.45 waktu Makassar, Saudari Samsiana berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat. Semoga ilmu yang demikian dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Makassar, 25 September 2024, promotor Profesor Dr. Samsiana S. Rusing, MS. Dan saya selaku Ketua Sidang, Profesor Anwar Marlongi, SKMMC, PSC. Demikian, terima kasih dan selamat kepada Sarjana, pada semua keluarga dan juga ya, telah hadir kesempatan.